Kamis kemarin kita membahas mengenai clustering. Jadi ini beberapa teknik dalam data mining ya. Selain ada clustering, ada namanya klasifikasi. Kemarin kita juga telah membahas apa sih bedanya antara klasifikasi sama clustering ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai klasifikasi dengan algoritma namanya KNN ya, K-Nearest-Neighbor. Ini adalah algoritma klasifikasi yang paling sederhana ya. Kita belajar yang sederhana aja dulu ya. Nah, ini contoh klasifikasi yang paling sederhana karena dia berdasarkan kedekatan jarak ya antar tetangganya. Nanti kita lihat. Ini baru ada participants-nya 22 orang ya. Seharusnya itu ada ya sekitar 38 ya. Saya WA beberapa orang ya di kelas yang lain, baru centang 1 sampai dari semalam nih. Dari semalam nih saya WA. Ya lah nggak apa-apa lah, nanti yang terlambat boleh masuk, kemudian kalau yang paling terlambat lagi nggak apa lah, absen aja, nanti akan ada recordnya. Oke, ini kita akan bahas mengenai KNN ya. Ini adalah K-Nearest-Neighbor. Nah, bagaimana sih ilustrasi dari klasifikasinya? Nah, ini ya. Kita ada analogi yang sederhana sekali. Ini seperti analogi apa ya? RT kos-kosan deh ya, RT kos-kosan. Nah, misalnya di sini kita ada 3 RT nih ya, yang warna hijau itu RT 1, yang warna biru itu adalah RT 2, yang orange RT 3 ya. Ini analoginya ya terlebih dahulu. Nah, misalnya kosan kalian, nah ini ya, misalnya kalian nih, ini kosan kalian nih, kosan kalian, nih misalnya ada kosan kalian, ini tuh di RT berapa? Bingung kan ya? Ke tetangga belakang RT 1, tetangga kanan RT 2, tetangga kiri RT 3. Nah, seperti ini. Jadi, ini membingungkan kita. Ini ingin kita klasifikasikan ke RT yang mana sih kosan yang baru ini. Nah, jadi untuk penentuan ini RT mana, ini bisa kita lihat dari jarak yang terdekat ya. Jadi penentuan RT itu dilakukan dengan melihat tetangga terdekat. Jadi kalau seandainya dia yang paling dekat itu ke RT 1, berarti dia RT 1. Nah, itu begitu ya. Jadi analoginya dari K-Nearest-Neighbor ini adalah dia menghitung jarak ke tetangganya. Di mana tetangganya majority yang paling dekat, nah dia masuk ke dalam kelas itu ya. Ya, kita lihat nah ini. Nah, ini ilustrasinya tadi ya, analogi dari K-Nearest-Neighbor. Nah, kita lihat di sini bagaimana sih kerjanya K-Nearest-Neighbor ini. Nah, ini ya, Nearest-Neighbor rule. Nearest-Neighbor rule, di mana rule-nya ini adalah misalnya seperti ini ya. Ini ada objek-objek, ada 2 kelas ya, ada anggap aja kelas merah sama kelas biru. Nah, ini tersedia beberapa data X dan Y yang terklasifikasi menjadi 2 kelas. Misalnya diberikan query point key, titik ini akan ditentukan masuk ke kelas mana. Anggap aja yang ini ya. Nah, yang ini. Anggap aja yang ini. Ini itu dia masuk ke kelas yang mana sih gitu kan, pas bingung ya. Nah, jadi kita mau menentukan yang ini itu masuk ke kelas mana. Kita hitung, kita tentukan dulu sejumlah K tetangga terdekatnya, kemudian menentukan kelas dari query point tersebut dengan melihat majority vote. Misalnya seperti ini. Kita tentukan ada 5 tetangga terdekatnya, kemudian kita hitung masing-masing jarak antara yang objek baru ini ke tetangganya itu. Nah, kita lihat tetangganya itu paling banyak di kelas yang mana sih, yang jaraknya paling dikit itu. Nah, itulah dia masuk ke kelas tersebut ya. Seperti itu. Jadi ini algoritma yang paling gampang ya, algoritma klasifikasi yang paling gampang, hanya melihat ke jarak
ke tetangganya aja gitu. Jadi ini paling gampang klasifikasinya. Jadi kita lihat sih cara algoritma KNN ini, dimana step by step-nya ya. Nah ini. Yang pertama, kita tentukan berapa ke tetangga terdekatnya. Misalnya kita tentukan misalnya ada, anggap aja ya, ada 30 objek misalnya. Ada 30 objek, kita tentukan kita ini mau menentukan berapa banyak sih tetangga terdekatnya, bebas aja sih kita tentukan misalnya ada 7 tetangga atau 5 tetangga terdekat yang ingin kita perhatikan jaraknya. Kemudian hitung jarak data baru dengan semua data training dengan ukuran jarak menggunakan Euclidean distance. Nah, di sini kita untuk menentukan jarak kita bisa menggunakan Euclidean distance. Sebenarnya untuk mengukur jarak ini ada macam-macam sih, tidak hanya Euclidean distance, tapi ada macam-macam, misalnya kayak jarak Mahalanobis, jarak Manhattan, itu macam-macam. Tapi yang paling sering orang gunakan yaitu ini Euclidean distance namanya ya. Kemarin kita sudah belajar ya bagaimana cara menghitung Euclidean distance. Nah, setelah kita hitung jarak data baru tadi terhadap data training, kemudian ini ya, kita urutkan jarak tersebut dari yang terdekat. Periksa kelas K tetangga yang terdekat. Kelas data baru sama dengan kelas mayoritas K tetangganya. Jadi untuk penentuan objek ini itu masuk ke kelas mana berdasarkan dari tetangga terdekatnya tadi. Mayoritas tetangga terdekatnya itu masuk ke kelas mana. Nah, dia bakal ngikut gitu ya. Ini saya ada 2 materinya ya, sama aja sih sebenarnya bahas tentang KNN juga, tapi lebih detail ya. Coba kita lihat lagi yang bisa slide satunya lagi. Nah, ini penjelasan mengenai klasifikasi ya ini. KNN adalah sebuah metode klasifikasi terhadap sekumpulan data berdasarkan pembelajaran data. Jadi, kalau dalam klasifikasi, kita kenapa dia dikatakan supervised learning ya kemarin ya. Jadi, karena dalam proses klasifikasi ini ada proses pembelajaran. Bagaimana sih mau menentukan India itu termasuk kelas mana gitu kan ya. Nah, jadi ada KNN ini termasuk dalam supervised learning di mana hasil query instance yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas kedekatan jarak dari kategori yang ada dalam KNN. Jadi klasifikasinya itu berdasarkan tetangganya itu tetangga terdekatnya itu mayoritas masuk kelas mana gitu kan ya, dia akan bakal ngikut. Nah, ini ya algoritma yang KNN ini adalah melakukan klasifikasi berdasarkan kedekatan jarak suatu data dengan data lainnya. Kita lihat ini konsepnya. KNN ini adalah mencari jarak terdekat antara data yang akan dievaluasi dengan tetangga terdekatnya dalam pelatihan. Nah, jadi dia berdasarkan jarak tetangganya itu paling banyak, tetangga terdekatnya itu paling banyak, mayoritasnya itu masuk kelas mana ya. Nah, perhitungan jarak dilakukan dengan konsep Euclidean. Jadi hitung jaraknya menggunakan jarak Euclidean. Nah, jumlah kelas yang paling banyak dengan jarak terdekat tersebut akan menjadi kelas di mana data evaluasi tersebut berada. Jadi dia data tersebut masuk ke kelas mana ya berdasarkan tetangga terdekatnya itu paling banyak masuk kelas mana. Nah, contoh ya seperti ini. Misalnya ada objek yang warna hijau ini, objek warna hijau ini akan kita tentukan dia itu masuk ke kelompok yang mana, apakah kelompok yang biru atau kelompok yang merah. Misalnya ini ada kos-kosannya tadi ya, misalnya ini ada kosan kita itu masuk ke RT yang warna biru atau RT yang warna merah ya. Nah, ini kan kita bingung nih. Nah, jadi misalnya kita tentukan tetangga terdekat kita tuh ada 3 ya, ada 3.
sebaiknya menentukan tetangga terdekat itu adalah ganjil ya, sebaiknya ganjil. Nah, misalnya kita mau hitung, kita lihat, oh berarti yang jaraknya dekat, yaitu yang RT warna merah, yang ini ya, RT warna merah itu adalah jarak yang paling dekat. Oh ya udah, berarti dia ini masuk ke RT warna merah. Misalnya kalau tetangganya ada 5, berarti tetangganya ada 5 ini, yang lingkaran yang putus-putus ini ya, tetangganya ada 5 nih, berarti ada 3 biru, 2 merah. Ini artinya tetangganya 5. Kita hitung jarak objek ini ke yang biru yang ini, biru yang ini, biru yang ini, merah yang ini, merah yang ini. Kemudian kita urutkan dari yang jaraknya paling dekat ya sampai ke jarak yang agak jauh. Kemudian kita lihat mayoritas tetangganya itu di RT mana gitu kan ya. Nah, jadi nanti yang ini, objek yang baru ini dia akan masuk ke mayoritas tetangganya itu masuk ke RT mana. Kelebihan dari KNN. Nah, ini ya, dia itu simple, efektif jika data besar, performa cukup baik tahan terhadap data latih yang noisy. Artinya data latihnya itu banyak data yang noise ya, banyak data yang kotor ya. Jadi dia tahan terhadap data latih yang banyak noise-nya. Nah, kelemahan dari algoritma KNN ini adalah waktu komputasi yang tinggi ya jika data latihnya besar. Karena apa? Karena misalnya kita punya 200 data ya, kita punya 200 data, nah, kemudian kita ada data baru, jadi data baru itu harus menghitung ke setiap ini ya, masing-masing objek 200 tadi. Jadi dia menghitung misalnya ini ya, ada data ini, anggapnya 200 ya. Nah, ini yang hijau ini harus hitung yang ke biru ini, harus hitung ke sini, harus hitung ke sini, harus hitung ke sini. Pokoknya dia tuh ke semua ini data latihnya dia hitung jaraknya tuh. Jadi ke semua objek ini dia hitung hijau ke merah ini, hijau ke merah ini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Jadi ke semua objek itu dia hitung jaraknya sehingga waktu komputasinya lebih besar ya. Kalau seandainya ada 2000 data artinya ada 2000 kali kita melakukan proses penghitungan jarak ya. Nah ini kenapa dikatakan ya ini kelemahannya ya, waktu komputasinya tinggi jika data latih besar, karena semua data itu dia ukur jaraknya untuk setiap data uji nih. Nah ini kita ini ya, dia hitung satu-satu nih jaraknya. Kalau ada 2000 data berarti 2000 kali dia hitung jaraknya. Kemudian sangat sensitif dengan ciri redundant atau tidak relevan. Kemudian tidak diketahui perhitungan jarak apa yang paling sesuai untuk dataset tertentu. Jadi kan ada beberapa ini ya, perhitungan jarak itu kan macam-macam ya. Ada Malobis, ada Euclidean, ada Manhattan. Nah itu kita tidak bisa menentukan perhitungan jarak apa yang paling efektif ya, paling sesuai dengan dataset tertentu. Ya kita cuma bisa coba-coba aja gitu. Nah ini ada yang saya katakan tadi ya, ada bermacam penghitungan jarak, ada jarak Euclidean, ada jarak Manhattan, ada jarak Mahalanobis, ada Minkowski. Nah kita tidak tahu perhitungan jarak apa yang paling efektif ya, misalnya paling sesuai lah, yang paling sesuai untuk dataset tertentu. Jadi orang banyak kira menggunakan Euclidean, nah kita belum tahu apakah cocok dia menggunakan jarak Euclidean ataukah jarak Manhattan atau Minkowski atau Mahalanobis ya. Jadi kita ya coba-coba ya, coba-coba yang mana yang paling sesuai. Kemudian, nah ini ya, bagaimana sih cara kerja dari algoritma Canary-Snake-Board? Ya tadi ya sudah kita jelaskan juga. Pertama kita tentukan dulu parameter K. K itu adalah jumlah tetangga terdekat. Kemudian hitung jarak antara data yang akan dievaluasi dengan semua data latihnya. Selanjutnya
urutkan jarak yang terbentuk ya, urutan dari yang terkecil sampai terbesar, dan tentukan jarak terdekat sampai urutan ke K. Oke, kita langsung aja ya, contohnya seperti ini. Nah, ini ya. Oke, nah, contoh ini terdapat beberapa data yang berasal dari survei kuesioner tentang klasifikasi kualitas kertas tisu, apakah baik atau jelek ya, dengan objek training menggunakan dua atribut yaitu daya tahan asam sama kekuatan. Nah, jadi ciri dari data untuk pengklasifikasian, dan dia itu memiliki kelas ya. Kemarin kita udah bahas ya bahwa kalau dalam klasifikasi datanya itu harus ada kelasnya, karena kita kan akan mencari pola ya, dari data ini, sehingga kita tahu misalnya kalau daya tahan asamnya 8 detik, kekuatannya 4 km per kilo per meter kuadrat, maka klasifikasinya baik. Ya, ini data-data ini akan kita cari polanya, sehingga dalam klasifikasi itu memerlukan ini ya, atributnya dan atribut kelasnya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita akan coba untuk menerapkan algoritma KNN dalam data klasifikasi ini. Nah, yang pertama kali adalah kita tentukan K-nya ya, jumlah tetangga terdekatnya. Misalnya di sini kita data latihnya itu ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data latihnya. Kemudian kita tentukan K itu adalah tetangga terdekat ya, ada 4 tetangga terdekat. Atau sebaiknya tetangga terdekat itu sebaiknya ganjil sih. Saya rasa sebaiknya ganjil. Oke, kenapa? Nah, nanti kenapanya itu akan kita bahas. Kenapa harus sebaiknya ganjil tetangga terdekatnya. Anggap aja di sini kita tentukan K-nya 5 ya, karena kan sebaiknya tetangga terdekat itu sebaiknya ganjil ya, 5 ya. Nah, misalnya ini ada 6 data training kita. Nah, kemudian ini data training ya, data latih kita ya, data yang ingin kita dapatkan polanya ya, itu namanya data latih. Jadi data latih itu adalah, atau data training, data yang digunakan untuk melatih algoritma tersebut supaya bisa mendapatkan pola ya. Nanti kalau kita berbicara klasifikasi itu ada namanya data latih sama data training. Data latih atau data training sama data uji ya. Nih, data training atau data latih itu artinya data yang kita gunakan untuk melatih algoritma tersebut sehingga kita bisa mendapatkan pola ya. Nah, kemudian ada data uji atau data tes, data yang digunakan untuk menguji apakah algoritma yang atau pola yang didapatkan tadi itu sudah betul enggak gitu ya. Jadi di dalam klasifikasi kita kenal ada data latih sama data uji ya. Data latih itu adalah data yang digunakan untuk melatih algoritma tersebut untuk mendapatkan pola. Kemudian data uji itu adalah data untuk menguji apakah algoritma ini tuh sudah menghasilkan klasifikasi yang baik atau belum ya, seperti itu. Oke, misalnya ini ya, kita punya data, ada 6 data, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ada data 6 data. Ini ada 6 data ya. Nah, ini akan kita terapkan algoritma KNN. Oke, nah ya. Di sini kita punya 2 atribut. Yang pertama itu adalah daya tahan asam. Yang kedua itu adalah kekuatan. Di sini ada kelasnya ya. Nah, kita akan mendapatkan pola dari data latih ini. Oke, yang pertama adalah menentukan nilai K. Nah, ini K-nya itu sebaiknya ganjil ya, kemudian ini genap. Sebaiknya ganjil. Kemudian, menghitung jarak antara data yang akan dievaluasi dengan semua data
latih, misalnya seperti itu ya. Oke, ini saya fotoin dulu deh ya, supaya saya bisa coret-coret. Oke, saya buka papan tulis dulu. Oke, misalnya di sini saya punya data ya. Di sini ada XI tadi, di sini ada X2, di mana XI itu tadi atribut untuk daya tahan asam, X2 ini adalah kekuatan, kemudian di sini ada 8, ada 4 ya, 4, 5, 4, 6, 7, 7, 5, 6, 6, 5. Oke. Kemudian kita tentukan misalnya karena datanya ini sedikit ya, ini ada 6, ya udah kita tentukan tetangga terdekatnya 3 aja ya, karena kan datanya sedikit. Oke, misalnya yang menjadi data, anggap aja seperti ini ya. Kita itu punya ada 6 data ya, kita punya 6 data. Kemudian kita ingin menguji algoritma KNN ini, apakah algoritma KNN ini menghasilkan hasil klasifikasi yang baik atau tidak ya, seperti itu. Nah, misalnya seperti ini, saya itu punya data latih itu, ini ya, data latihnya dari sini aja deh. Nah, ini ya, data latih, ini data latih. Ini data uji. Oke, artinya ini data ini kita latih ya, ini data ini kita latih, kemudian yang ini untuk menjadi data yang diuji atau data yang dievaluasi ya. Oke, nah kita berarti kita hitung jarak data yang kita evaluasi ini ke data lainnya, ke data latih lainnya. Berarti kita hitung jaraknya ini ya, jaraknya ini ke sini, jaraknya ini ke sini. Oke, kita hitung ya jaraknya. Oke, di sini aja berarti ya saya ngitungnya. Berarti di sini kita menggunakan jarak Euclidean ya. Berarti di sini ya untuk yang ini berarti 6 kurang 8, berarti kita kuadratin. Yang ini ya. Nih, ini kan data uji nih. Yang ini data latih. Nah, berarti kita akan menghitung jarak dari data uji ke data latih di semua ya. Berarti yang ini kita kurangin ini ya. Kemudian ditambah dengan 5 kurang 4 dikuadratin. Oke, tolong bantu saya. Ini kita menggunakan jarak Euclidean. 6 kurang 8, 2, 2 kuadrat 4, 5 kurang 4, 1. Ini 6 kurang 8, 6 kurang 8, 2, 4. Ya, akar 5 ya, berarti ya. Akar 5. Oke, berarti yang ke data uji, kemudian ke data latih yang kedua. Data latih yang kedua ini 4 dan 5 ya, berarti 6 kurang 4 dikuadratin ditambah dengan 5 kurang 5 dikuadratin. 6 kurang 4, 2, 2 kuadrat 4, oke, 4 ya. Oke, kemudian yang data latih yang ketiga ya, data latih yang ketiga, ini data ujinya 6 kurang 4 kuadrat ditambah 5
kurang 6 kuadrat. Oke, 6 kurang 4, 2 ya, 2 kuadrat, 4, 5 kurang 6, ini 1, 5 ya. Kemudian jarak yang keempat ya, jarak keempat di 6 kurang 7 dikuadratin ditambah dengan 5 kurang 7 dikuadratin. Berapa nih? 6 kurang 7, 1. 1 kuadrat 1. 5 kurang 2, 5 kurang 7 min 2 ya, min 2 kuadrat 4, ya kan 5 ya. Oke, kemudian jarak data uji ke data latih yang ke-5, 6 kurang berapa nih? 6 kurang 5 dikuadratin ditambah dengan 5 kurang 6 dikuadratin. Berapa nih? Akar 2 ya. Akar 2. Nah, akar 2. Kemudian kita urutkan. Tadi kan kita ini ya sudah tentukan berapa banyak sih tetangga yang akan kita ambil. Tadi tetangganya itu adalah 3 ya, 3. Berarti kita urutkan dari tetangga yang paling dekat ya, paling dekat 3 kita ambil. Ya berarti kita tulis sini dulu X1, ini X2, X3, X4 sama X5. Oke. Kita ambil yang urutannya paling dekat. Yang paling dekat yang pertama itu adalah ini ya, akar 2 ya. Akar 2 berarti X5. Kemudian apalagi urutan berikutnya? Akar 4 lagi ya. Akar 4 berarti X2. Ini lagi ya. Ini sama ya, akar 5 semuanya kan bebas ya. Ini mau X4, mau X3, X1. Nah, ini sudah kita urutkan, kemudian kita ambil tadi katanya kita kan udah set kelas K-nya itu adalah 3, sehingga kita mengambil 3 tetangga terdekat. Berarti yang tetangga terdekat yang kita ambil itu 3 ya, sudah kita urutkan jaraknya dari yang terkecil ke terbesar. Kita ambil 3. Berarti yang ini ya, kita ambil 3. Nah, ini. Kita ambil 3. X5, X2, sama X4 berarti. X5, X2, X4. Nah, sekarang kita cek. X5 ini kelasnya apa ya? X5 ini kelasnya apa? X2 ini kelasnya apa? Kita cek dulu ya. Oke, kita lihat lagi di slide-nya. X5 itu apa? Nah, ini ya. X5 itu 1, 2, 3, 4, 5 ya. X5 itu tadi jelek. Oke, jelek. Kemudian X2 itu adalah jelek. Oke, berarti ini X5 itu kelasnya tadi jelek ya. X2 tadi juga jelek. Oke, saya lihat lagi yang X4. Ini tadi nih X1, X2, X3, X4, X5. X4 jelek, X2 juga jelek. Oke, kemudian X berapa sih tadi terakhir? X4, X5, X2, X4 ya, X5, X2, X4. X5 ini ya, X5 jelek. X2 yang ini juga ya jelek. X4
1, 2, 3, 4. X4 baik. X4 baik. Oke. Ya, X4 itu kelasnya baik. Nah, kita kan sudah tentukan ya tadi K tetangga terdekat. Kita ambil tadi ya 3 tetangga terdekat. Nah, ini sudah kita ambil ini 3 tetangga terdekat ya. 3 tetangga terdekatnya itu adalah X5, X2, X4. Nah, kita lihat mayoritas tetangganya itu kelasnya apa ya. Jadi kita lihat mayoritas tetangga terdekatnya itu kelasnya apa. Tadi kan kita sudah set, kita ambil 3 tetangga terdekat, ini adalah 3 tetangga terdekatnya. Kemudian kita lihat mayoritas tetangga terdekatnya itu adalah apa. Nah, ini maksudnya mayoritas tetangga terdekatnya itu adalah jelek ya, jelek. Oke, sehingga data uji kita tadi diklasifikasikan menjadi kelasnya itu adalah kelas jelek ya. Oke, jadi tadi ini data uji kita, ini data uji kita tadi ini ya, data uji kita tadi ini. Nah, ini diklasifikasikan menjadi jelek ya, kelasnya adalah jelek. Oke, kita lihat di slide lagi, apakah betul? Apakah betul dia itu terklasifikasi jelek? Oke, nah ternyata di sini klasifikasinya itu adalah baik ternyata ya. Oke, ternyata klasifikasinya itu adalah baik. Berarti tadi banyak faktor yang mempengaruhi tadi kenapa sih hasil klasifikasi kita itu salah kan ya. Seharusnya kan tadi ini harusnya tuh hasil klasifikasinya kan harusnya jelek ya. Nah, harusnya ini. Nah, banyak faktor yang bikin salah. Jangan-jangan data ini tuh ini ya. Asal-asalan, datanya itu asal-asalan ya, asal buat kelas gitu kan ya. Asal buat kelas yang seharusnya itu harusnya jelek gitu. Tapi ini orang kayaknya bikin contoh datanya itu asal-asalan gitu kan, asal-asalan. Kalau mengikuti pola yang ada, data yang seperti ini itu dia harusnya terklasifikasi jelek ya. Nah, kayaknya ini orang ini asal-asalan deh ya bikin datanya. Oke, nggak apalah. Anggap aja itu data awalnya itu nih namanya klasifikasinya ini jelek ya, jelek. Nih jelek. Harusnya ini jelek. Nah, jadi hasil klasifikasi kita tadi itu betul gitu kan, terklasifikasi dengan benar. Ini kayaknya datanya aja nih yang salah. Kita lihat lagi contoh yang lainnya lagi ya, mudah-mudahan datanya nggak asal-asalan. Contoh lain lagi. Nah, ini ya misalnya data yang agak banyak ya, ini data yang agak banyak sedikit. Oke, kita lihat lagi dah contoh yang lain ya, yang agak betul dikit datanya. Atau saya bikin data sendiri lah ya, yang agak real sedikit. Takutnya data tadi itu salah ya, sehingga akan menghasilkan pola yang salah juga. Misalnya agak seperti ini. Ini ya, lulus tepat waktu dan prestasi. Misalnya di sini kita ada objeknya, misalnya adalah nama Ani, Budi, Cici, Dedi, ini ya, misalnya seperti ini. IPK, lama lulus. Misalkan IPK-nya 3,5, lama lulusnya 4 tahun, Budi 3,0, lama lulusnya 4 tahun juga,
Cici 2,5, lulusnya 5 tahun ya, seperti itu ya. CI 2 tahun, IPK-nya 2, lulusnya itu adalah 5 tahun misalnya. Ini 3,0, lulusnya 4,5 tahun. Ini kategorinya. Misalnya ini bagus nih. Misalnya ya, bagus, tidak bagus ya. Ini juga tidak bagus ya. Kemudian ini ya lumayan nggak bagus ya. Nah, oke, kita ingin mengecek ya apakah algoritma KNN ini bisa nggak sih dia menghasilkan klasifikasi yang baik gitu. Jadi kita mau cek ya, berarti yang dari sini sampai ini kita jadikan data uji ya, data latih. Kemudian yang ini kita jadikan data uji ya. Oke. Jadi kita ganti lah ya, ini agak. Oke, kita ganti datanya biar agak bagus sedikit, biar mengikuti pola. Misalnya ini 3,25 lah ya. Oke. Nah, kita ingin mengecek apakah algoritma KNN kita ini bisa nggak sih dia menghasilkan klasifikasi yang baik. Nah, ini kita bagi dua datanya di sini, data latih sama data uji. Ini data yang ingin kita dapatkan polanya ya. Kemudian kita ingin menguji data ini, betul nggak sih hasil kategorinya itu bagus sesuai dengan pola yang ini gitu kan. Oke, coba kita hitung ya. Atau kita ganti lagi deh yang 4,5 tahun biar gampang hitungnya, biar gampang ya, soalnya keluar susah. Jadi data uji kita yang ini, nah kita ingin melatih yang ini ya, data latih ini untuk mendapatkan pola, sehingga ketika kita menguji data uji ini, hasil kelasnya itu betul bagus gitu. Ya, kita coba di sini, berarti 3,25 kita kurang dengan 3,5 dikuadratin ini apa ya, ditambah dengan udah ya 3,25 dikurang 3,5 dikuadratin ditambah dengan 4 kurang 4 sorry. Ya, ini 4 kurang 4 kita kuadratin. Ini akar ya. Oke, coba bantu saya nih agak koma-komaan ya. Agak susah ini. Tolong dibantu saya ini 3, ini data uji kita tadi ya. IPK 3,25, lulus 4 tahun. Kemudian kita ingin menghitung jaraknya dengan objek yang pertama yaitu IPK 3,5, lulus 4 tahun. Coba kita hitung jaraknya. 3,25 dikurang 3,5, 0,25 kita kuadratin. Ini ya, akar dari 0,0625. Oke, silakan tolong bantu saya, ini akarnya berapa ini? Berapa nih akar dari 0,0625? Berapa nih? Soalnya kalkulator di HP saya ini gimana ngesetnya biar saintifiknya? 1/4, Bu. 1/4 ya. 1/4. Oke, 1/4 dan 0,5 ya. Kemudian selanjutnya ini kita hitung lagi untuk objek yang kedua ya. Ini 3,25 kita kurangin. Ini papan tulisnya kurang sensitif.
3,0 sama 4. 3,0 kita kuadratin 4,4. Oke, ini berapa? 3,25 dikurangi 3 sama ya, 0,65 seperempat juga. Yang ketiga, di data ujinya kita kurangi dengan 2,5 di 5 tahun. Ini upgrade dikit ya. 3,25 dikurangin dengan 2,5, 0,75. 0,75 dikuadratin 0,562 ditambah dengan 4 kurang 5, 1 ya. 1,5625. Ini berapa nih akarnya? Itu dan objek berikutnya 3,25 dikurangin 2 dan 5 ya. Oke. 3,25 dikurangi dengan 2 kali kuadratnya 1,5625 ditambah dengan 1 akar dari 2,5. Oh, kita tahu lah ya yang mana urutannya ya. Oke. Nah, ini kita sudah dapat ini ya jarak dari data uji kita ini. Data uji kita tadi yang ini ya, data uji kita, jarak data uji kita ke data latih ini, kita hitung jaraknya. Kemudian kita set misalnya, tanya itu adalah 3. Tetangga terdekatnya itu adalah 3 ya, tetangga terdekatnya itu adalah 3. Kemudian kita pilih jaraknya ya, misalnya 3 tetangga terdekatnya. Oke. Biar kelihatan enak gitu, ini akar 1,5625 ini berapa nih hasilnya? Biar kelihatan enak nih, kelihatan banget kan. Oh, ini betul nih urutannya gitu. Berapa nih akar dari 1,5625? Berapa? 5/4, Bu. 5/4? Iya. Oke, yang atau ini 1,25. 1,25 ya. Oke, yang ini akar dari 2,5 berapa? 1/4 akar 41. Ini deh ininya 1,581. 1,58. Nah, biar kelihatan gitu kan. Oke. Nah, di sini kita pilih 3 tetangga terdekatnya ya. Ini 0,25, 0,25. Oke, berarti kita ambil 3 tetangga, karena kan kita setnya skala itu sama dengan 3 ya. Berarti kita ambil 3 tetangga terdekatnya. Ya, berarti yang ini ya, objek 1, objek 2, objek 3 ya. Ini kebetulan aja berurutan. Oke, ini objek 1, objek 2, objek 3 ya. 1, 2, 3. Oke, berarti ada 3 tetangga terdekatnya ya, objek 1, objek 2, objek 3. Oke, objek 1 tadi, siapa tadi namanya? Pokoknya X1, X2, X3 lah ya, kita bikin ini. Oke. X1 tadi sebenarnya Ani Budi Cici ya. Ani Budi Cici. Ya, kita lihat. Ani tadi tuh kelasnya apa sih? Ani kelasnya bagus. Budi kelasnya bagus. Cici kelasnya tidak bagus. Ya, kelasnya tidak bagus. Bagus. Bagus tidak ya. Bagus tidak bagus ya, seperti ini. Nah, kita lihat majority kelasnya itu kemana gitu kan ya. Majority kelasnya ini ya, bagus ya. Majority kelasnya itu bagus, sehingga
data uji kita tadi yang Eni, sehingga data uji kita tadi ya Eni itu masuk ke kelas bagus gitu. Oke, kita cek apakah betul nggak sih hasil klasifikasi kita. Kan tadi ini Eni sebagai data uji ya. Kita ingin menguji apakah kelasnya Eni itu betul nggak sih gitu kan ya. Nah, berdasarkan dari pola yang kita dapatkan dari algoritma KNN, bahwa Eni itu kelasnya itu adalah bagus ya. Kemudian kita cek dengan datanya gitu kan ya. Kita cek dengan datanya. Oh, ternyata betul nih. Ini kelasnya bagus ya, sehingga algoritma KNN kita itu ini ya bisa melakukan klasifikasi dengan betul ya. Ini cara kita untuk menguji apakah algoritma KNN itu bisa menguji dengan betul ya. Nah, ternyata betul ya dia. Nah, Edi itu tadi ya kategorinya adalah bagus dengan data uji. Kemudian kalau kita punya data baru nih ya, sama caranya. Misalnya kita punya data di sini 3, di sini IPK-nya 3, misalnya IPK-nya 3, lama lulusnya itu 5 tahun misalnya. Nah, caranya adalah ya sama caranya, kita hitung jaraknya untuk ke semua data. Misalnya ini ya datanya, berarti kita hitung jarak dari Vivi ke Andi, jarak dari Vivi ke Budi, jarak Vivi ke Cici, jarak Vivi ke Didi, jarak Vivi ke Eni, ini semua. Jadi kenapa tadi katanya kelemahan dari algoritma KNN itu adalah dia ini ya, waktu komputasinya itu tinggi. Karena dia itu kalau ada data baru, kita ingin seperti ini ya, Vivi itu masuk ke kelas Vivi itu masuk ke kelas ke mana gitu kan. Vivi itu masuk ke kelas yang mana. Nah, kita kan belum tahu nih kelasnya Vivi itu masuk ke kelas mana. Jadi kita perlu menghitung nih semua jarak dari Vivi ke semua teman-temannya. Ya, apa ya, kita coba hitung. Oke, bantu saya ngitungnya ya. Datanya mana tadi? Oke. Saya tuh lupaan orangnya. Saya foto lagi deh datanya ya, biar saya nggak bolak-balik itu. Saya foto dulu datanya. Oke, ya saya hitung. Oke, nah kita punya data baru ya, Vivi IPK 3, lama lulus 5 tahun. Nah, dia itu tergolong kelas apa? Kita belum tahu ya kelasnya. Nah, ini kita ingin mengklasifikasikan untuk data baru. Tadi kan kita sudah melatih ini ya, data kita dengan menggunakan algoritma KNN. Nah, kita sudah dapat bahwa dia itu mampu mengklasifikasikan dengan benar ya, untuk data ujinya tadi dia mampu mengklasifikasikan dengan benar. Nah, kalau kita sudah teruji bahwa dataset kita tadi bisa teruji dengan benar dengan menggunakan algoritma KNN, berarti kita bisa implementasikan ya untuk data yang baru. Misalnya seperti ini, saya punya data baru IPK 3, lulusnya 5 tahun, ini dia tergolong bagus atau tidak bagus ya? Oke. Kita cobakan, berarti di sini kita hitung ya untuk yang data yang pertama ini, berarti data uji kurang data arti. Nah, ini ya, 3 kurang 3,5, kita kuadratin, kemudian ditambah dengan 5 kurang 4 dikuadratin. Oke, tolong bantu saya nih ya. Kemudian 3 kurang 3 kita kuadratin, ditambah dengan 5 kurang 4 dikuadratin. Oke, kemudian jaraknya untuk data nanti yang ketiga, 3 dikurangi 2,5 dikuadratin, ditambah dengan 5 kurang 5 kuadrat.
Kemudian untuk jarak ke data latih yang keempat, ya ini 3 kurang 2 dikuadratin ditambah dengan 5 kurang 5 dikuadratin. Jarak ke data latih yang kelima 3 kurang 325 dikuadratin ditambah dengan 5 kurang 5 kurang 4 dikuadratin. Nah ini. Tolong bantu saya, ini berapa nih nilainya? Ini berapa nih? Biar kita cepet nih. 3 kurang 3,5 dikuadratin 0,25 itu 1,25 ya. 1,25. Ini berapa nih? 1. Oke, ini berapa nih? 3 dikurangi 2,5. Ini sama ya. Akar dari 0,25. Oke, yang ini 3 kurang 2, 1 ya. 1 kuadrat, 1. Oke, ini 3 dikurangi 3,25 kali tambah 1. Bentar ya, saya tadi salah hitung. Tambah 1. Ya 1,00. Oke, ini kalau kita urutkan, misalnya kita ambil K-nya itu adalah 3 ya. Kita ambil K-nya 3, misalnya tetangga terdekatnya itu adalah 3 ya. Oke, kita urutkan dulu yang mana sih urutan yang pertama ya. Urutan yang pertama, berarti yang ini ya, ini adalah yang urutan yang pertama. Oke, kemudian ini urutan yang kedua. Ini urutan yang ketiga ya, betul ya? Oke, nah ini urutan yang ke-1 ini berarti siapa sih? Ani, Budi, Cici. Oke. Cici, Budi, ini A, B, C, D, E ya. Ada lagi nggak sih yang belum saya hitung nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya. Oke, Ani, Budi, Cici, Didi. Oke. Nah ini kita lihat Budi, Cici, Didi ini ya saya urutin lagi kan, saya urutin lagi ya. Cici, Budi, Didi. Cici, Budi, Didi. Oke, kita lihat di sini. Cici itu masuk ke kelas apa? Ke kelas tidak bagus. Ke kelas tidak bagus. Didi masuk ke kelas tidak bagus. Budi masuk ke kelas bagus. Jadi ya ini kelasnya tidak bagus. Ini ke kelas bagus. Ini kelas tidak bagus. Ya. Jadi yang berdasarkan data kita tadi ya. Kan tadi urutannya itu urutan jarak yang terdekat tadi kan ini ya, jaraknya kita ambil 3 nih. Nih, Cici, Budi, Didi ya. Nah, ini
jarak yang ke Cici, Budi, Didi. Cici itu tadi masuk ke kelas tidak bagus. Kemudian Didi masuk ke kelas tidak bagus, Budi masuk ke kelas bagus ya. Nah, kita lihat majority-nya itu kemana gitu. Nah, kan paling banyak itu kelasnya itu adalah tidak bagus ya, sehingga Vivi tadi dengan IPK-nya berapa tadi IPK-nya? 3, IPK 3, lulusnya 5 tahun, dia itu masuknya ke kelas tidak bagus ya, berdasarkan pola dari tetangga terdekatnya ini ya, karena majority-nya itu ke kelas tidak bagus, sehingga Vivi itu masuk ke kelas tidak bagus. Itu ya, yang benar-benar paham ya bagaimana algoritma KNN itu bekerja. Oke. Nah ini. Oke, jadi kalian bisa baca di slide-nya tadinya bagaimana sih ini implementasi dari KNN. Oke. Nah, tadi kenapa sih kita itu harus menggunakan K-nya itu, tetangga terdekatnya itu ganjil. Nah, ini ada kasus ya. Ada kasus, jika digunakan K sama dengan 4, pokoknya yang genap gitu kan, yang genap, ketika kita menemukan hasil kelasnya itu seimbang. Nah, ini ya, misalnya yang bagus 2, yang jelek 2 gitu. Bagaimana kita mau menentukan data kita ini masuk ke kelas yang mana? Karena setelah kita ambil K tetangga terdekatnya, misalnya ada 4 tetangga terdekatnya itu, ternyata kelasnya itu imbang, bagus 2, jelek 2. Jadi untuk menanggulangi hal ini, maka nilai K dikurangi 1 untuk setiap ditemukan hasil voting yang seimbang dengan K3. Misalnya contoh ya, voting kelas bagus 1, jelek 2, sehingga kelas data tes tadi, data uji tadi, termasuk ke kelas yang jelek. Nah, makanya ketika kita menggunakan KNN, kita set lah ke tetangga terdekatnya itu menggunakan ganjil ya, supaya tidak terjadi yang seperti ini. Nah, ini ketika kita menggunakan tetangga terdekatnya, misalnya jumlahnya itu genap, dan tolong 4 ya, seperti ini. Maka nanti ketika nilainya itu seimbang, misalnya bagus 2, jelek 2, kita bingung, ini kita mau tentukan masuk ke kelas yang mana gitu, kita nggak tahu ya. Nah, makanya tadi kita kalau menggunakan KNN, setlah ke jumlah tetangga terdekatnya itu adalah nilainya ganjil ya. Misalnya kalau datanya dikit, misalnya kita ambil 3 atau 5, seperti itu, tergantung datanya. Kalau datanya 100 ya bisa aja kita bikin tetangga terdekatnya itu ada 15 ya, seperti itu ya, tergantung dari datanya. Oke, nah ini rekan-rekan, bagaimana sih kita mengukur kinerja dari algoritma klasifikasi? Nah, itu namanya untuk mengukur kinerjanya, apakah algoritma ini bagus atau enggak sih hasilnya? Apakah dia sudah berhasil mengklasifikasikan dengan benar atau tidak? Nah, ini namanya itu adalah Confusion Matrix ya. Confusion Matrix itu untuk mengukur kinerja dari algoritma klasifikasi. Nah, ini ya. Pengukuran kinerja terhadap suatu sistem klasifikasi merupakan hal yang penting. Kinerja dari sistem klasifikasi menggambarkan seberapa baik sih sistem dalam mengklasifikasi data. Nah, jadi kenapa kita penting melakukan mengukur kinerja dari algoritma klasifikasi, supaya kita tahu bahwa algoritma ini seberapa baiknya dia melakukan klasifikasi, seberapa akuratnya dia melakukan klasifikasi. Kan kita ini ya, kita harus punya patokan. Kalau seandainya dia menghasilkan klasifikasi yang jelek gitu kan ya, akurasinya jelek, berarti kita tidak perlu menggunakan algoritma itu gitu. Kalau dia menghasilkan akurasi yang jelek, artinya tidak dapat dipercaya gitu kan ya hasil klasifikasinya. Nah, jadi untuk mengukur kinerjanya itu kita bisa menggunakan yang namanya Confusion Matrix. Confusion Matrix itu ya salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dari suatu metode klasifikasi. Nah, jadi pada dasarnya Confusion Matrix itu mengandung informasi yang membandingkan
hasil klasifikasi yang dilakukan oleh sistem dengan hasil klasifikasi yang seharusnya. Nah, contoh ya, misalnya yang kayak kita lakukan tadi. Misalnya yang kayak kita lakukan tadi, klasifikasi yang ini nih, nah ini ya. Nah, yang tadi yang kita kerjakan tadi ini, misalnya kita punya data latih ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 data latih kita. Sebenarnya kita tuh punya data ada 5 nih. Kita punya data ada 5. Saya ingin menguji kinerja dari kelas algoritma KNN ini untuk data ini ya. Apakah algoritma KNN itu bisa nggak sih dia mengklasifikasikan dengan benar untuk data ini? Nah, misalnya tadi saya punya ada data 5, ada 5 data ya. Ini ada Ani, Budi, Cici, Didi, Eni. Nah, ini ya. Yang masing-masing datanya tersebut sudah punya label kelas ya. Di sini saya ingin menguji apakah algoritma KNN itu bisa nggak ya dia mengklasifikasikan dengan benar. Nah, di sini makanya tadi saya bagi datanya menjadi 2. Ada data latih, ada data uji. Nah, di sini ya, ada data latih, data uji. Data latih ini gunanya kita untuk mengolah ya algoritma tersebut sehingga mendapatkan pola klasifikasi. Kemudian data uji ini untuk menguji betul nggak sih dia gitu kan ya, karena kan kita sudah punya nih, sudah punya label datanya. Kita ingin menguji betul nggak sih hasil klasifikasinya ini sesuai nggak dengan labelnya ini. Oke. Setelah kita latih ya algoritma klasifikasinya, kemudian kita dapatkan hasil klasifikasinya bahwa ini itu tergolong klasifikasinya itu adalah bagus. Kemudian kita cek, betul nggak? Bagus. Oh iya betul nih, sama hasil klasifikasinya, sehingga bisa kita bilang bahwa algoritma KNN untuk dataset ini 100% dia bisa menguji dengan baik ya, seperti itu. Karena kan dataset ini cuma satu, berarti data ujinya cuma satu, berarti dia itu ya 100% dia betul ya, seperti itu. Nah, contoh lagi kita ingin menguji ya, apakah kinerja dari klasifikasi itu tuh bagus atau tidak ya, contohnya seperti ini. Nah, ini untuk mengukur kinerja algoritma klasifikasi dengan confusion matrix ada 4 istilah. Yang pertama ada true positif, true negatif, false positif, ada sama false negatif ya. Ini ada istilah-istilah ya dalam confusion matrix. True positif, true negatif, false positif, false negatif. Ini saya rekan-rekan lihat ya di sini. True positif itu adalah jumlah data positif yang diklasifikasikan dengan benar oleh sistem. True negatif yaitu data negatif yang terklasifikasikan benar oleh sistem. False negatif adalah data negatif namun terklasifikasikan salah oleh sistem. False positif, data positif namun terklasifikasikan salah oleh sistem. Oke. Supaya lebih paham kita lihat aja ya contohnya ya. Nah ini contoh seperti ini. Ini mengukur kinerja ya, ini tabel confusion matrix-nya. Ini kelasnya, kelas positif, kelas negatif. Kemudian kita lihat hasil klasifikasinya. Misalnya, apakah kelas positif ini betul nggak terklasifikasi positif ya? Artinya di sini true positif ya, kelas yang benar, satu kelas diklasifikasikan benar gitu kan, benar diklasifikasikan. Maka ini true positif. Misalnya ada kelas, dia itu diklasifikasikan salah, maka disebut dengan false negatif. Kemudian ada kelas lainnya, atau saya contohin aja lah ya dengan yang lain misalnya. Ini salah. Contoh ya, kita data yang tadi, misalnya data yang ini juga ya, IPK misalnya. Ini kelas confusion matrix kita. Ini kelas bagus.
tidak bagus. Oke, nah ini bagus, tidak bagus. Nah ini maksudnya seperti ini. Jika kelasnya bagus ya, kelas ini data real ya, yang sebelah yang sebelah kiri ini adalah data realnya. Kemudian yang atas ini adalah hasil dari klasifikasi yang dari algoritma itu ya. Hasil klasifikasi. Bentar ya, saya minum dulu ya. Nah, misalnya ini ya. Anggap aja saya itu punya data hasil pengujian dari klasifikasi, anggap aja ya. Anggap aja saya itu punya data hasil dari klasifikasi, anggap aja seperti ini ya. Anggap aja Ani itu atau di sini lah ya. Anggap aja ini itu adalah hasil dari pengujian ya. Anggap aja yang ini, data ini itu adalah hasil dari pengujian, anggap aja ya. Nah, ini kan kelas yang sebenarnya ya, kelas yang sebenarnya ini adalah hasil dari pengujian klasifikasi. Ini adalah hasil dari klasifikasi, misalnya ini bagus. Ini hasil dari klasifikasinya ya. Hasilnya bagus, ini tidak. Ini bagus. Ini tidak. Ini bagus. Oke. Oke ya. Ini kelas yang sebenarnya. Kemudian ini adalah hasil dari penggunaan pola dari klasifikasi tadi ya. Nah, ini adalah hasil dari klasifikasi. Ini data sebenarnya. Kemudian data yang ini saya gunakan sebagai data uji ya. Anggap aja nih ya. Data ini adalah saya gunakan sebagai data uji sehingga menghasilkan klasifikasi yang ini. Nah, yang dinamakan true positif itu adalah ini. Kelas sebenarnya ini ya. Kelas sebenarnya itu bagus. Kita hasil dari klasifikasinya itu adalah betul bagus. Nah, itu disebut dengan true positif ya. Nah, ini. Kelas sebenarnya bagus, kemudian hasil dari klasifikasinya juga betul bagus sama gitu kan ya. Nah, ini disebut dengan true positif. Kalau yang ini, yang tadi ya, kalau yang ini, kalau yang tadi misalnya ini, kelas sebenarnya itu kan bagus. Kemudian hasil dari klasifikasinya itu tidak. Nah, ini disebut dengan false negatif. Ini contoh dari true positifnya seperti ini ya. Ini adalah true positif, dia betul diklasifikasikan ya nih. Datanya ini ya, ini adalah kelas dari data sebenarnya. Kemudian ini adalah hasil dari klasifikasinya. Nah, ini betul ya, dia diklasifikasikan dengan betul. Kategori bagus, hasil dari klasifikasinya juga bagus. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah hasil klasifikasinya benar. Ini disebut dengan true positif. Nah, kemudian yang ini klasifikasi yang sebenarnya itu adalah bagus. Kemudian ketika kita terapkan algoritma KNN, kita uji ya dengan menggunakan data ini, hasilnya itu adalah ternyata ini ya, hasil dari klasifikasinya itu dikategorikan tidak bagus. Nah, ini disebut dengan false negative.
Nah, ini ya. Nah, ini disebut dengan false negatif. Nah, kemudian ini kategorinya di kelas sebenarnya itu adalah tidak bagus. Kemudian hasil dari klasifikasinya itu adalah bagus ya. Ini disebut dengan false positif. Nah, ini. Yaitu kategorinya ini tidak bagus, tapi kok hasil klasifikasinya itu bagus. Nah, ini disebut dengan ini ya, false positif. Nah, ini disebut dengan false positif. Atau positif yang salah gitu kan ya. Positif yang salah. Sama kayak kita yang swab gitu kan ya. Misalnya ketika sebenarnya tuh kita nggak kena COVID, tapi kok hasil dari pengujiannya itu adalah positif. Nah, itu disebut dengan false positif, artinya positif palsu gitu. Sebenarnya kita nggak kena COVID, tapi kok hasil dari pengujiannya itu adalah positif COVID. Nah, itu disebut dengan false positif ya. Nah, kemudian misalnya, contoh lagi ya, ini kategorinya itu ya kelas, misalnya kelas yang sebenarnya itu adalah tidak bagus, kemudian hasilnya itu adalah tidak bagus juga. Nah, di sini disebut dengan true negatif ya. True negatif berarti negatif yang betul gitu kan ya, negatif yang betul artinya kelas data negatif diklasifikasikan negatif, disebut dengan true negatif ya, negatif yang betul. Nah, ini kalau yang ini kategori sebenarnya itu adalah tidak bagus, cuman hasil dari klasifikasinya itu adalah bagus. Nah, ini disebut dengan false positif, positif yang salah ya, seperti itu ya. Kemudian ini juga ya, misalnya kategorinya itu adalah bagus, kemudian dari hasil dari klasifikasi itu adalah tidak bagus. Nah, ini disebut dengan false negatif. Nah, ini contoh false negatif. Oke, kalau ini yang bagus-bagus berarti ini adalah true positif ya. Nah, ini. Sama kayak kita pengujian swab. Misalnya kita tuh positif COVID sebenarnya ya. Kita tuh positif COVID. Cuman kok hasilnya itu negatif. Nah, makanya sering disebut dengan negatif palsu. Sering ya kita dengar negatif palsu. Negatif palsu itu artinya sebenarnya tuh kita kena COVID, tapi hasilnya itu tidak menunjukkan COVID. Gitu. Makanya disebut dengan negatif palsu. Oke, ini ilustrasinya ya. Misalnya ini kelas bagus, hasilnya bagus, berarti dia adalah true positif. Kemudian kalau kategorinya misalnya bagus, kemudian hasilnya itu diklasifikasikan tidak, berarti ini adalah false negatif. Kemudian ini contoh lagi, ketika kategorinya itu adalah kelas sebenarnya itu adalah tidak bagus, kemudian hasilnya itu adalah bagus, berarti ini adalah false positif atau positif yang salah ya, seperti itu. Ini juga nih, ketika misalnya kategori kelasnya sebenarnya itu adalah tidak bagus, hasilnya juga tidak bagus, nih berarti true negatif, negatif yang betul ya, ini seperti itu. Oke ya rekan-rekan, ini tadi mengenai true positif, false negatif, false positif, true negatif ya. Oke, kita balik lagi ke slide-nya. Oke, jadi untuk menentukan akurasi ya, akurasi itu dihitung dengan ini. True positif ditambah dengan true negatif. Artinya di sini kategori nih ya, ini nih. Kelas positif diklasifikasikan positif, berarti artinya kelas positif yang terklasifikasi benar, nih ya, true positif, ditambah dengan ini kelas negatif yang terkategorikan negatif, artinya di sini benar klasifikasi. Atau bisa juga kita sebut bahwa ini akurasi itu sama dengan kelas yang terklasifikasi benar dibagi dengan total datanya ya, total datanya. Oke, contoh seperti ini data kita tadi. Oke, nah seperti ini. Saya coret di sini aja ya, biar nggak bolak-balik. Berarti di sini akurasinya
sama dengan true positif ditambah dengan true negatif dibagi dengan total semuanya ya. Berarti di sini true positif ditambah true negatif ditambah dengan false positif ditambah dengan false negatif. Nah, ini ya. Oke, kita hitung yuk. Yang true positif ada berapa? Ada berapa nih true positifnya ada? Ada berapa? Ya, di sini kalau dari hasil kita tadi, true positifnya ada berapa yang terklasifikasikan betul ya? Nih, bagus, terklasifikasikan bagus, bagus, terklasifikasikan bagus. Berarti ini adalah true positif ya. Oke, di sini true positifnya ada berapa nih? Ada 2 ya. 2. Nih, oke. Ada 2 nih true positifnya. Oke, ditambah dengan true negatif. Artinya kelas negatif diklasifikasikan betul negatif. Berarti seperti ini. Kategori tidak bagus, hasilnya juga tidak bagus. Berarti ini true negatif ya. Berarti negatif yang betul gitu kan ya. Ada 1. Ditambah dengan data keseluruhannya. Berarti true positif ada 2. True negatif ada 1. False positif ada 1. Kemudian false negatif ada 1. Oke. Oke, ini berapa? 3/5. Ya, 3/5. Oke, berarti akurasinya itu adalah 3/5 ya. 3/5 itu berapa? 0,6 ya. 0,6 ya. 0,6. Nah, berarti hasil dari algoritma KNN ini, anggap aja ya, ini kan saya sembarang aja nih ya, hasil yang klasifikasi ini kan saya sembarang aja nulisnya nih. Dari sini akurasinya itu adalah 3/5, 0,6. Artinya algoritma KNN ketika kita implementasikan ke data ini ya, data pengujiannya ini ya, dia itu hanya memberikan akurasi 0,6 atau 60%. Artinya kepercayaan kita terhadap hasil akurasi KNN untuk data ini ya, anggap aja ya ini adalah hasil klasifikasinya, itu hanya 60% ya. Artinya kan masih kurang baik ya, seperti itu. Nah, sering orang bilang bahwa ketika klasifikasinya itu di atas 80%, itu adalah sudah baik ya, seperti itu. Makin tinggi akurasi semakin baik ya. Misalnya kalau akurasinya 80% ya artinya kita percaya hasilnya itu benar 80%. Kalau baru 60% ya kita nggak terlalu percaya ya hasil klasifikasinya, seperti itu. Bahwa algoritma ini tuh hanya mampu 60% dia memberikan hasil yang betul. Itu maknanya ya, bahwa akurasi itu adalah seberapa besar kemampuan dari algoritma itu memberikan hasil yang baik. Kalau yang ini kan 0,6 ya, artinya algoritma ini baru 60% dia bisa mengklasifikasikan dengan betul ya, seperti itu ya, itu maknanya. Itu mengenai akurasi. Oke, kita lihat lagi di slide-nya. Nih ya, tadi akurasi itu adalah akurasi didefinisikan sebagai tingkat kedekatan ya antara nilai prediksi dengan nilai aktualnya. Jadi antara nilai hasil klasifikasi atau kita sebut dengan nilai prediksi, jadi kedekatan antara nilai prediksi dengan nilai aktualnya, nilai sebenarnya. Nah, hasil yang kita cobakan tadi ya, contoh kita tadi, yaitu hanya mampu memberikan 60%. Artinya ya tingkat kedekatan antara nilai prediksi atau nilai klasifikasinya dengan nilai aktualnya ya, dengan kelas sebenarnya itu hanya 60% ya. Artinya kita belum bisa kita percaya lah ya hasil klasifikasinya. Dia hanya mampu 60% ya memberikan hasil klasifikasi yang betul. Nah, kemudian di sini ada lagi nih ukuran kinerja lainnya, yaitu presisi ya, precision. Precision itu adalah tingkat ketepatan antara informasi yang diminta oleh pengguna dengan jawaban yang diberikan oleh sistem. Nah, itu disebut dengan precision. Kalau recall itu adalah
tingkat keberhasilan sistem dalam menemukan kembali sebuah informasi. Nah, ini sering kita gunakan ya, selain akurasi, juga ada precision, ada recall. Precision itu rumusnya ini ya. True positif dibagi dengan false positif tambah true positif. Oke, kita coba ya. True positif presisi itu tadi tingkat ketepatan antara informasi yang diminta oleh pengguna dengan yang diberikan oleh sistem. Rumusnya itu adalah true positif dibagi dengan false positif tambah true positif. Kita coba ya. Gimana lagi kita tulis di sini aja ya. Nah, biar satu tempat, berarti di sini presisi true positif ditambah dengan false positif tambah true positif. Oke, true positifnya tadi ada 2 ya. Ada 2 ditambah dengan false positifnya berapa nih? False positifnya ada 1, true positifnya ada 2, berarti 2/3. Nanti presisinya ada berapa? Presisinya adalah 0,67 ya. Ya, sekitar itu juga. Ya, nggak jauh-jauh dari nilai akurasinya. Jadi, ya kita hanya mampu mempercayainya itu ya sekitar tadi ya sekitar 60% itu. Jadi tingkat ketepatan antara informasi yang diminta oleh pengguna dengan jawaban yang diberikan oleh sistem, ya itu ya ketepatannya hanya sekitar 60% gitu ya. Ini ilustrasinya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Ketika presisinya bagus, akurasinya bagus, maka dia seperti ini nih. Nah, datanya itu betul semua ya, datanya betul. Kalau seandainya seperti ini, presisinya kurang, ya seperti ini, dia jauh dari harapan ya, seperti itu. Nih, ini nilai sebenarnya, misalnya nilai sebenarnya yang kuning nih. Kalau seandainya presisinya positif ya, akurasinya positif artinya presisinya bagus, akurasinya juga bagus, artinya di sini yang kuning ini nilai sebenarnya ya, nilai kelas sebenarnya. Yang merah-merah ini adalah kelas hasil prediksi, maka dia itu ya tepat gitu ya, mengumpul dekat dengan data sebenar, nilai sebenarnya. Nah, ketika di sini presisinya positif, akurasinya jelek ya. Nah, ini nilai dia tuh jauh dari nilai sebenarnya. Kemudian di sini kalau ketika presisinya negatif, akurasinya positif, artinya akurasinya bagus tapi presisinya tidak bagus, ya artinya datanya ini yang mencar ya, masih agak jauh dari nilai sebenarnya seperti itu. Ini juga kalau ketika presisinya jelek, akurasinya juga jelek, berarti ini tuh jauh banget dari nilai kelas sebenarnya gitu. Jadi kelas hasil prediksi dengan kelas yang sebenarnya itu tuh betul-betul jauh jaraknya ya, tidak tepat ya. Oke, ini mungkin rekan-rekan bisa lihat ya contohnya seperti ini. Ingin mengukur kinerja dari sebuah mesin pemisah ikan yang bertugas memisahkan ikan-ikan salmon dari semua ikan yang telah didapat. Untuk mengujinya, kita misalnya kita masukkan 100 ikan salmon dan 100 ikan lainnya, bukan ikan. Jadi ada mesin pemisah ikan salmon gitu kan. Misalnya kita punya mesin pemisah ikan salmon, kita ingin menguji apakah mesin itu tuh bekerja dengan baik atau tidak. Nah, jadi kita mengujinya itu kita masukkan 100 ikan salmon, kemudian 900 ikan lainnya yang bukan ikan salmon ya. Nanti total data uji kita itu adalah 1000 ya, ada 1000 data. Oke, kita lihat hasilnya seperti ini. Ini malah kebalik ya. Harusnya nilai sebenarnya itu di sebelah sini, apa lah ya. Ini nilai sebenarnya di atas, kemudian nilai prediksi di sebelahnya. Nah, kita lihat di sini hasilnya itu adalah mesin tersebut memisahkan 110 yang dideteksi sebagai ikan salmon. Oke, ke 110 ikan tersebut kemudian dicek kembali oleh manusia, ternyata dari 110 tersebut
90 ekor merupakan ikan salmon, 20 lainnya ikan lainnya. Oke, contohnya seperti ini ya. Oke, ini nilai sebenarnya, berarti yang true ini adalah ikan salmon. True itu adalah ikan salmon ya. True ini ikan salmon diprediksi betul menjadi ikan salmon. False ini adalah ikan lainnya. Nah ya. Oke, nah ini true ini artinya ikan salmon kelas sebenarnya diklasifikasikan oleh sistem sebagai ikan salmon. Hasilnya ada 90. Artinya di sini 90 ekor terdeteksi benar bahwa betul itu adalah ikan salmon ya. Jadi ikan salmon kelas sebenarnya ikan salmon terklasifikasikan benar oleh sistem menjadi ikan salmon ada 90. Oke, yang false ini adalah ikan lainnya selain ikan salmon diklasifikasikan menjadi ikan salmon di sini. Ikan lainnya diklasifikasikan menjadi ikan salmon oleh sistem ada 20. Ya, makanya tadi katanya sistem itu mendeteksi ada 110 ikan salmon. Ternyata ya tadi yang betul ikan salmon yang terdeteksi betul ikan salmon itu ada 90. 20 lainnya itu adalah ikan lainnya yang terklasifikasikan menjadi ikan salmon gitu. Jadi sistem itu salah klasifikasi ikan lainnya, tapi kok dia klasifikasikan sebagai ikan salmon seperti itu ya. Nah, ini ada namanya yang tadi ya false ini ya, false positif. Jadi dia ikan salmon ya, tapi terklasifikasikan menjadi ikan lainnya. Ini ada 10 ya. Tadi katanya totalnya tadi ada 100 ya ikan salmon, betul ya nih ya, 100 nih. Ikan salmon yang terklasifikasikan salah menjadi ikan lainnya itu ada 10. Kalau ini ikan lainnya terklasifikasikan menjadi ikan lainnya juga, ini adalah 480. Betul ya, ini ada 1000 berarti. Ada 1000, ada 900 nih. Ada 900 ikan lain, ada 100 ikan salmon. Oke, berarti akurasinya adalah ini ya. True positif ditambah dengan true negatif, nih misalnya true positif ditambah dengan true negatif dibagi dengan total datanya, sehingga di sini akurasinya adalah 97%. Artinya kita mempercayai sistem ini mampu menghasilkan klasifikasi yang benar ada 97%. Kita lihat nih presisinya ya, presisi itu tadi tingkat ketepatan antara informasi yang diminta oleh pengguna dengan jawaban yang diberikan oleh sistemnya dari ketepatannya. Oke, kita bandingkan sama tadi ya. Presisi. Nih, jumlah salmon yang dipisahkan dengan benar dibagi dengan jumlah ikan yang dapat dipisahkan. Berarti true positif ditambah dengan false positif tambah true positif ya nih, 82%. Kalau recall tadi, tingkat keberhasilan sistem dalam menemukan kembali informasi. Jumlah salmon yang dipisahkan dengan benar dibagi dengan jumlah salmon sebenarnya. Recall. Tingkat keberhasilan sistem dalam menemukan kembali sebuah informasi. Misalnya kita ingin berapa sih ketepatan salmon ini, ada 100 salmon. Kemudian salmon ini betul diklasifikasikan oleh sistem. Nah, jadi recall-nya itu adalah ini. Jumlah salmon yang dipisahkan dengan benar dibagi dengan jumlah salmon yang sebenarnya 90%. Artinya mesin ini itu mampu 90% memisahkan ikan salmon dengan benar ya, seperti itu. Jadi ada 100 salmon, dia itu baru bisa memisahkan 90 salmon dengan betul. Oke ya ini. Oke, kembali kita lihat lagi. Pengujian menggunakan 100 ikan salmon dan 900 ikan lainnya. Ternyata mesin hanya bisa mampu memisahkan 1 ikan salmon. Kemudian setelah dicek oleh manusia, 1 ikan tersebut benar merupakan ikan salmon. Seperti itu ya.
Nah, misalnya ini dia itu hanya mampu memisahkan satu ikan salmon yang betul, yang lainnya salah. Oke ya. Oke, berarti ini kita lihat ya akurasinya. Akurasinya itu betul nih 90% karena kan kita punya ada 2 ikan ya, ikan salmon sama ikan lainnya. Nah, di sini dia mampu memisahkan ikan lainnya dengan betul. Akurasinya 90%. Oke, nih. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hanya dapat memisahkan ikan salmon dalam jumlah sedikit sekali dan masih banyak ikan salmon yang lolos dari pemisahan. Jadi kita tidak hanya melihat dari akurasi saja. Kalau kita lihat di sini ya, akurasinya gede banget nih. Wah, bagus nih mesinnya gitu kan ya. Bagus nih mesinnya karena dia bisa mampu memisahkan ikan. Nah, tapi untuk kasus ikan salmon, itu cuma bisa mampu memisahkan satu ikan salmon dari 100 gitu kan ya. Dari 100 itu dia cuma mampu memisahkan satu aja, dari 100 itu ya dia hanya memisahkan satu yang bisanya. Sehingga di sini recall-nya itu hanya 1%, artinya jelek ya di sini dia. Nih, recall untuk ikan salmon dia itu hanya bisa mampu 1%. Artinya di sini satu ikan salmon yang betul diklasifikasi dibagi dengan jumlah ikan salmon. Hanya 1%. Tapi untuk keseluruhan mesin, ini 90% tuh. Karena apa? Karena ikan lainnya selain ikan salmon itu juga mampu dia klasifikasikan yang ini. Nah, tapi untuk kasus ikan salmon, recall-nya itu hanya 1. Artinya mesin ini masih belum baik untuk memisahkan ikan salmon. Tapi kalau untuk ikan lainnya dia baik gitu kan. Nah, jadi dalam mengukur kinerja sebuah sistem disarankan minimal ada 2 parameter ya, yaitu recall dan precision. Selain kita menggunakan akurasi dan juga menggunakan recall dan precision. Kalau kita lihat di sini kan akurasinya bagus, nah 90%. Gitu. Artinya sistem ini tuh sudah mampu melakukan klasifikasi dengan betul 90%. Tapi kita lihat lagi di dalamnya, ternyata dia hanya mampu mengklasifikasikan ikan salmon itu 1 dari 100. Artinya dia kan masih jelek ya recall untuk ikan salmon. Tapi kalau untuk ikan lainnya akurasinya betul bagus gitu. Tapi kalau untuk ikan salmon masih jelek. Nah, ini recall hanya 1% ya. 1% ini tadi recall, tingkat keberhasilan sistem dalam menemukan kembali sebuah informasi. Nah, dia itu cuma 1% dia bisa mengklasifikasikan ikan salmon dengan ya. Tapi kalau untuk ikan lainnya 90%. Nah, jadi untuk kita melakukan klasifikasi, kita tidak hanya melihat akurasi saja, tapi ada minimal ada 2 parameter ya, recall dan precision. Gitu. Dilihat ini ilustrasinya, misalnya kita itu, misalnya ini ya, kita punya data, ada ikan salmon, dan ini adalah kumpulan ikan, ini kumpulan ikan keseluruhan ya, ikan salmon sama ikan lainnya. Kemudian ini adalah kumpulan ikan salmon. Yang titik-titik merah ini adalah klasifikasi ikan salmon. Nah, ini ilustrasinya. Ketika precision bagus, recall bagus, akurasi bagus, maka ini ikan salmon ini tepat diklasifikasikan. Nah, ini ketika precision bagus, recall tidak bagus, akurasi bagus. Nah, ini bahwa ikan salmon itu hanya sedikit yang bisa terklasifikasikan dengan benar. Oke, nah ini ketika precision tidak bagus, recall tidak bagus, tapi akurasi bagus, ya artinya di sini, nah ini hanya sedikit juga ya yang ikan salmon yang terklasifikasi benar. Ini ketika precision tidak bagus, recall bagus, akurasi bagus, ikan salmon dia ini ya terklasifikasikan dengan betul banyak, tapi ikan lainnya juga ikut terklasifikasikan menjadi ikan salmon ya, seperti itu. Nah, ini ketika
precision-nya nggak bagus, recall nggak bagus, akurasi nggak bagus. Artinya di sini tidak ada ya, tidak ada ikan salmon yang terklasifikasikan dengan betul. Jadi hanya ikan lain yang terklasifikasikan. Oke, seperti itu ya, itu ilustrasi kenapa kita harus untuk kinerja dari algoritma klasifikasi setidaknya tuh kita 3 ya parameter yang kita gunakan, yaitu precision, recall, sama akurasi. Ini bisa kalian baca sendiri ya, karena jam berapa sekarang nih, udah siang apa, saya telah titip pelatihannya. Oke, di sini ini kita sudah tahu ya mengenai algoritma klasifikasi. Saya itu mau menggunakan R, tapi R saya ini nggak tahu ya, lagi error hari ini kenapa. Oke, lagi error kayaknya kalau saya gunakan kayaknya kelamaan. Silakan rekan-rekan buka ini ya, buka di LMS-nya itu ada latihan R ya, R. Coba kita lihat. Ini saya nggak saya ini ya, nggak saya cobakan di R saya, takutnya kelamaan. Silakan kalian buka, terus kalian coba ya, kalian coba. Di sini saya jelasin aja singkat mengenai R-nya. Kita buka ini. Oke, ini ya, silakan rekan-rekan dibuka ini ya, R-nya coba sendiri. Ya, saya tidak cobakan karena nggak sempat. Oke, di sini silakan rekan-rekan ikutin aja tutorial ini ya. Kita menggunakan KNN untuk data iris, data yang kemarin itu. Nah, ini library-nya kita menggunakan, silakan diinstal dulu ya library-nya. Kalian install package class, kemudian install package caret ya, caret ini ya, silakan. Ini kelas itu untuk algoritma klasifikasi ya, caret ini juga. Nah, silakan diinstal package-nya. Setelah selesai diinstal, rekan-rekan panggil ya, panggil library class, library caret di sini. Kemudian panggil datanya, bisa cara yang kayak kemarin ya, kita panggil dari folder kemarin ya, sudah kita cobakan. Bisa panggil dari folder, atau karena data iris ini sudah ada di dalam R, kita panggil aja data dalam kurung iris, itu dia akan muncul karena data iris ini sudah ada di dalam R. Atau kalian panggil melalui folder kemarin yang file choose itu bisa juga ya. Nah, di sini kita mau bagikan data iris itu, kalau nggak salah itu ada ratusan data ya, ada 150 ya, ada 150 baris data iris ini. Nah, kita akan bagikan 85% menjadi data latih, 15%-nya menjadi data uji. Jadi dari 150 data iris itu ya, ada 150 baris, 85% kita jadikan data latih, 15%-nya kita jadikan data uji ya. Nah, ini kita akan nih katanya will split the data set into train and test part. Nah, ini index sama dengan create data partition iris $species p 0,85, artinya di sini kita akan membagi 85% menjadi data latih, 15% data uji. Nah, train sama dengan iris index, artinya di sini 80 train ini sama dengan 85% data tadi. Tes itu adalah ya selebihnya tadi ya, berarti 15%-nya. Makanya tes sama dengan iris minus index, artinya 15% yang tadi ya. Kemudian kita ekstrak X feature and Y label apart from the test and train data. Nah, karena kolom kelima itu adalah kolom kelas ya. Kolom kelima itu adalah kolom kelas. Nah, sehingga kan dia ada berapa kolom gitu kan ya.
Nah, kolom kelima itu adalah kolom kelas. Ketika kita menggunakan data tersebut untuk data train, kan kelasnya kan nggak kita gunakan ya ketika kita menggunakan data train. Nah, sehingga di sini X-train sama dengan train, koma di sini artinya kita mau ngambil data minus 5, artinya kolom kelima itu tidak kita ambil gitu maksudnya. Kolom kelima itu tidak kita ambil. Artinya kolom kelas itu tidak kita ambil untuk data train ya, seperti itu. Nah, Y-train di sini sama dengan train, 5 di sini. Artinya kita mengambil kolom kelima ya, kan karena untuk data training ini ya, untuk apa? Pengecekan kelasnya. Ini juga ya, tes minus 5 artinya kita membuang kolom yang kelima, kolom kelas ini ya tes, kita ngambil data kelas itu. Oke, kemudian kita tentukan K-nya itu adalah K3. K-nya berarti tetangga terdekatnya itu ada 3, kita ambil. Berarti di sini YH sama dengan, kita panggil ya, KNN, YH ini bisa juga kita ganti ya, klasifikasi sama dengan gitu kan, KNN, X-train ini, data train, kemudian data tesnya, kemudian Y-train. Dan ini adalah kelasnya ya, tetangganya itu ada 3 ya, kita ambil. Nah, kemudian kita cek berapa sih akurasinya. Di sini kita menggunakan ini ya, coefficient matrix nih, coefficient matrix CM atau coefficient matrix sama dengan ini fungsinya dari R ya, coefficient matrix. Nah, ini bagaimana sih dia tahu perbandingan antara data sesungguhnya dengan data kelas hasil klasifikasi. Nah, ini Y-test. Nah, ini tadi kan ya Y-test. Ini kelasnya data test ya. Kelasnya data test kita bandingkan dengan kelasnya hasil prediksi tadi. Nih ya. Kelasnya data test kita bandingkan dengan kelasnya hasil prediksi. Nah, ini hasil dari coefficient matrix-nya ya. Kita lihat ini hasil coefficient matrix-nya 100% ya, kalau seperti ini ya 100% ya. Akurasinya 1 ya, itu artinya akurasinya 100%. Nah, ini kita bisa lihat ya di statistiknya. Oke, nah ini silakan ya kalian ini. Kalau dari coefficient matrix-nya ini bisa ya hitung recall-nya berapa, precision-nya berapa, dari sini juga bisa kita lihat. Oke, ini gampang sekali ya algoritmanya ya, karena kan function-nya sudah ada, tinggal panggil aja. Nah, ini saya tidak cobakan, kalian tolong cobakan sendiri ya, ini. Nah, untuk UTS-nya minggu depan ya, hari Sabtu minggu depan kita UTS. UTS-nya itu terkait algoritma clustering atau klasifikasi. Nanti ada soal, misalnya saya berikan dataset ya. Silahkan kalian pilih mau menggunakan clustering atau menggunakan klasifikasi, bebas ya. Misalnya ada dataset, tolong kalian ini eksekusikan, bikin clustering atau klasifikasi bebas. Nah, nanti kalian jelaskan pakai video, misalnya tahapan pertama itu harus ngapain, misalnya di R ya, misalnya tahapan pertama kita misalnya anggap aja package-nya sudah kita install, kita tinggal panggil library-nya, library apa aja yang digunakan, kemudian proses proses data misalnya. Misalnya karena datanya itu ada missing value, kita cari dulu yang mana missing value, kemudian kita hapus missing value-nya. Selanjutnya kita lakukan penskalaan data, misalnya seperti itu ya. Kita lakukan penskalaan data, sudah datanya diskalakan, kemudian kita implementasikan misalnya menggunakan clustering atau
klasifikasi. Kalian jelaskannya pakai video karena kalau ujian tulis saya agak susah ini ya mengoreksinya ya karena tidak bisa dikoreksi secara objektif. Jadi kalau seandainya menggunakan video, saya bisa mengoreksinya secara objektif ya seperti itu. Jadi ya videonya itu adalah menggunakan R. Kita tidak menggunakan pentaho lagi karena saya rasa pasti lama nantinya pengerjaan pentaho bisa berjam-jam, apalagi kalau yang laptopnya mungkin speknya agak kurang bagus, itu kalau menggunakan pentaho kan lemot ya. Saya anggap aja kalian sudah bisa menggunakan pentaho. Nah, sekarang kita fokusnya itu adalah ke algoritma dari data miningnya itu ya. Jadi implementasi algoritma data mining ke menggunakan programming R sih fokus kita seperti itu ya. Oke, silakan rekan-rekan kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan ya, silakan ya. Kalau enggak ini ya dilatih-latih aja yang ini algoritma KNN-nya menggunakan R ya kalau dilatih. Ini contohnya banyak sekali yang ada di internet banyak. Yang ini saya hanya memberikan versi yang paling gampang aja sih sebenarnya ya. Nah, untuk pembagian data latih sama data uji biasanya sih 70-30 atau 80-20 bebas sih. Harusnya tuh yang lebih banyak data latihnya ya idealnya sih 80-20 sih orang sering gunakan 80% data latih, 20% data uji ya. Oke, nah I5 ini maksudnya I5 ini adalah kolom kelasnya itu ada di kolom kelima. Tapi kalau seandainya nanti data kalian itu kolom kelasnya itu berada di 4, berarti di sini 4 gitu ya. Oke, kalau seandainya tidak ada pertanyaan, saya tutup ya. Sampai jumpa di UTS Sabtu depan. UTS-nya di jam biasa ya, jam 9 ya UTS-nya. Di jam 9 UTS-nya Sabtu depan. Waktu pengerjaan UTS itu adalah 3 hari karena kan berupa video, jadi mungkin kalian pada saat proses syuting video itu agak susah, agak lama, jadi saya berikan waktu 3 hari ya untuk UTS-nya, pengerjaan UTS-nya. Nanti link dari kalian upload ke YouTube atau upload ke Google Drive ya bebas. Nanti linknya disertakan di kolom jawaban ya, tidak perlu mengupload file videonya ke LMS, hanya linknya aja. Nanti saya buka linknya karena kalau di upload ke LMS takutnya ini ya full nanti database LMS-nya ya. Jadi upload ke YouTube atau Google Drive aja, tinggal kasih link ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup ya karena saya akan ada pelatihan. Saya mohon maaf, ini pertemuan saya terakhir ya, karena setelah UTS nanti Pak Eko yang akan masuk ya. Oke, nanti Pak Eko yang masuk setelah UTS. Saya mohon maaf ya, selama 7 pertemuan ini suka bikin jadwal semena-mena ya. Karena saya tuh dapatnya hari Sabtu. Sabtu itu suka banget kalau nggak mati lampu, ada acara tiba-tiba ya. Jadi karena kan orang-orang pikir dosen itu Sabtu itu free, makanya Sabtu itu suka di-set untuk acara kampus ya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi jadwal kuliahnya jadi berantakan ya. Jadi saya mohon maaf karena membuat kuliahnya itu jadwalnya berantakan ya. Jadi kalian harus mengorbankan jadwal yang lain. Jadinya ya sama maaf, kuliah juga jadi malam gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan apa yang kita pelajari di waktu yang jadwal yang tidak enak ini gitu, karena jadwalnya suka berantakan, yang mudah-mudahan ada yang dapat lah ya, ada yang bermanfaat untuk kalian, untuk menunjang pekerjaan, untuk skripsi nantinya. Jadi saya berharap rekan-rekan nanti skripsinya itu ada juga yang mengarah ke data science ya, tidak melulu rancang bangun, tapi juga ada ini ya skripsi yang mengarah ke data science. Dan jangan lupa, karena saya dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 tidak ada PR, saya tidak pernah kasih PR, karena PR-nya itu nanti dikumpulkan di pertemuan ke-15, yaitu berupa project ya, project masing-masing kalian itu, project data mining, bebas ya, mau clustering, mau klasifikasi, mau asosiasi, mau forecasting, atau mau ke text mining, bebas ya, bebas. Itu dikumpulkan di pertemuan ke-15. Proyeknya itu berupa
selain project yang kalian kerjakan ya, jadi nanti itu yang akan dikumpulkan adalah source code-nya ya, hasilnya itu seperti apa source code-nya, kemudian tulisannya itu dalam bentuk jurnal ya, dalam bentuk jurnal yang seperti yang kayaknya pernah saya tunjukin deh waktu itu. Oke, saya buka Scholar. Kayaknya pernah deh saya tunjukin waktu itu karya kakak kelas kalian bersama tim dosen ya. Jadi dia membuat project dan menjadi tulisan. Tulisannya itu nanti akan di submit ke jurnal. Jadi kalian buat project, kemudian bikin tulisan ya. Contohnya seperti ini deh, yang baru ya. Krisman sama saya, ini judulnya adalah pengelompokan titik api ya, clustering ya, ini clustering ya. Clustering titik api di Provinsi Jambi dengan menggunakan algoritma aglomeratif hierarchical clustering. Nah ini, jadi dibikin dalam bentuk tulisan. Jadi kalian mengerjakan project, kemudian ini dibikin tulisan ya, hasilnya seperti apa, step-stepnya apa, kemudian datanya apa, ini stepnya, kemudian hasilnya seperti apa. Ini hasil clusteringnya seperti ini ya, dia visualisasikan ya, dia visualisasikan. Ini, nah ini karena dia menggunakan siluet ya, siluet. Nah ini, dia hitung menggunakan siluet confidence ya ini. Oh ternyata clustering yang optimal itu menggunakan 2 cluster ya. Nah ini menggunakan siluet yang sudah kita bahas kemarin. Kemudian ini adalah ada hasilnya. Ini hasilnya ya seperti ini. Ini adalah clustering dari titik api. Oke, ini clustering dari titik api ya. Cluster 1, cluster 2. Oke, jadi tulisan seperti ini dan ini ya dipublikasikan. Nah, publikasi seperti ini akan membantu kalian dalam SKPI. Nanti kan ada istilahnya SKPI ya, surat pendamping ijazah. Surat keterangan pendamping ijazah. Nah, nanti di SKPI itu nanti disebutkan bahwa kalian itu sudah pernah publikasi jurnal di jurnal ini gitu. Nanti kelihatan ya prestasi kalian. Oke, jadi jangan lupa ya tanggal pertemuan ke-15 project ini dikumpulkan. Jadi dalam bentuk selain source code-nya, kemudian juga tulisan seperti ini ya. Juga tulisan seperti ini. Oke. Yang menentukan nilai dari mata kuliah penambangan data ini adalah ini ya. Paling besar itu poinnya adalah tugas project ya. Paling besar itu ya poinnya sekitar 40% ya. 40% itu paling besar ini ya project ya. Project ini. Jadi kelihatan kalian itu sudah memahami salah satu dari teknik yang ada di dalam data mining ya, sudah mampu membuat tulisannya seperti itu. Oke. Oke ya rekan-rekan, ya jangan lupa aja ya proyeknya karena mahasiswa itu suka lupa gitu, nanti di pertemuan ke-14 baru dia mau bikin, kerjanya cuma 3 hari itu kan, enggak yang nulis 3 hari gimana. Ya jadi mulai sekarang bisa dicicil, misalnya bisa dicari kasusnya apa, data banyak sekali di BPS ya, misalnya kalian ingin mengelompokkan tingkat kemiskinan di Sumatera seperti itu ya, atau apalah gitu kan, klasifikasi tingkat pendidikan atau segala macam, data banyak sekali tersedia di ini ya, di internet banyak sekali, di BPS, terus di repositori banyak sekali, cari aja dataset untuk data mining atau dataset untuk data mining, cari aja di internet, itu banyak sekali ya. Oke, saya tutup ya, terima kasih, semoga kalian sukses selalu. Jangan lupa UTS-nya minggu depan dan proyeknya jangan lupa ya, nanti setelah UTS Pak Eko yang akan masuk, materinya lebih menarik lagi, yaitu ada ini ya, asosiasi, market basket analisis,
forecasting ya, atau peramalan. Nanti kita bisa meramalkan misalnya 6 bulan ke depan harga saham berapa, yaitu algoritma forecasting ya, menggunakan forecasting. Kemudian ada text mining, nanti kita bisa melakukan melihat sentimen orang-orang ya, dari misalnya dari Twitter misalnya, kita lagi ingin melihat bagaimana sentimen masyarakat terhadap misalnya kebijakan PPKM atau segala macam, ya itu bisa kita analisis dengan menggunakan text mining. Misalnya hasilnya bahwa wah ternyata masyarakat itu sentimennya jelek ya terhadap misalnya kebijakan PPKM seperti itu. Lebih menarik lagi setelah UTS. Jadi saya berharap rekan-rekan masih tetap semangat ya. Kelihatannya sulit ya karena kita banyak sekali menggunakan algoritma, tapi ya percayalah ini adalah suatu hal yang menarik ya, karena kalian kan sebelumnya belum tahu, sekarang sudah menjadi tahu ya, pastinya akan menjadi lebih menarik ya. Oke, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama.